Pak. Kini tak tahu anak-anak kini kok apa Pak, lampu damai enggak? Lampu damai itu Pak, damar ya, dari damar tuh. Itu melatui-latui itu Pak. Ya tuh, warna hitam, meledak-ledak depan kalau dekik-dekik aja nyesambu itu Pak. Pohon zaitun itu pohon yang diberkahi Allah. Itu makanya ubek. Ya, sampai ubek gata-gata, bisu, itu zaitunnya tuh Pak. Karena begitu zaitunnya tumbuh tidak di timur, tidak di barat. Apa maksudnya tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur? Kalau tumbuhnya di timur, dia tidak dapat cahaya dari barat. Kalau tumbuhnya di barat, dia tidak dapat cahaya yang tinggi di atas bukit, sehingga tidak ada cahaya yang menghalangi ke pohon itu. Kalau pagi matahari tumbuh, cahaya zaitun terima cahaya. Matahari di barat, dia terima cahaya. Make up ibu pakai kilik nak, do minyak tu. Tu maku ibu tu kalau pakai make up cerah bantu dari jauh Pak. Kalau dicampaan make upnya kan kalem untuk langsung. Ini Allah membuat perumpamaan, makanya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu yang saya katakan tadi, semua orang yang beribadah, cahaya petunjuk Allah itu ada tingkat-tingkatnya, ada tingkat-tingkatnya. Itulah kenapa Allah bikin perumpamaan tentang cahaya Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nur, surat 24 ayat 35. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kawkabun durriyun. Yukidu min syajaratin mubarakah. Zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun. Nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah adalah cahaya langit dan bumi, maksudnya pemberi cahaya atau sumber cahaya. Perumpamaan cahaya Allah seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada lentera. Lentera itu terdapat di dalam kaca, dan kaca itu seperti permata yang berkilau. Ada sebagian menerjemahkan seperti bintang yang berkilau. Dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak di barat. Hampir minyaknya saja memberikan cahaya walau belum disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjuki kepada cahayanya orang-orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah dengan segala sesuatu mengetahui. Ini ayat ini agak sulit memahaminya Ibu ya. Ya, surah An-Nur ayat 35 ini, karena ini sebuah perumpamaan. Kalau orang tidak hidup di masa lalu susah memahaminya nih Pak. Ya, orang sekarang yang sudah canggih, yang era milenial ini agak sulit memahaminya karena perumpamaannya perumpamaan di masa lalu. Ya, kalau sekarang manusia yang sudah mengenal listrik, penerangnya, tidak mengenal lagi lampu togok, lampu semprong, itu susah memahaminya Pak Ibu. Tapi ya, ini ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan cahaya Allah atau hidayah Allah. Makanya kata Allah,
yahdillah linurihi mayyasha. Allah memberikan hidayah atau petunjuk menuju cahayanya bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan untuk cahaya Allah itu. Jadi ini Bapak Ibu perumpamaan yang dibuat Allah agar kita memahami tentang cahaya Allah. Cahaya Allah itu maksudnya petunjuk dari Allah. Karena petunjuk ini Bapak Ibu levelnya tidak sama. Orang dapat petunjuk ragam-ragam Pak. Ibarat bola ini tidak sama terangnya Pak, wattnya beda-beda. Ya, mulai dari yang paling kecil 5 watt sampai entah berapa watt tu Pak yang paling terang. Petunjuk dari Allah juga begitu Pak, tidak sama kita peroleh. Makanya kalau Bapak Ibu baca nanti surat Maryam ayat 76, ya surat Maryam ayat 76, wa yazidullah allazina tadau hudan. Orang-orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah pun akan diberikan tambahan-tambahan yang berbeda. Begitu kata Allah. Dia sama dapat hidayah dari Allah, tapi tambahan hidayah dari Allah itu tetap tidak sama Pak. Ada lagi tambahan-tambahan yang berbeda. Jadi hidayah dari Allah ini memang tidak sama. Ya, karena itulah Allah membuat perumpamaan tentang perbedaan-perbedaan hidayah yang diterima oleh manusia kita ini. Tidak sama hidayah kita ini Pak. Apa buktinya? Tadi kita datang ke masjid salat subuh, kan semua sudah dapat hidayah Pak. Semua yang datang salat subuh ini sudah dapat hidayah. Tapi sama tidak datang kita tadi Pak? Tidak sama Pak. Ada yang datang sebelum azan, ada yang datang pas azan, ada yang datang setelah azan, ada yang datang laikaman, ada yang datang lasarakaan. Ya enggak Pak? Itu tidak sama hidayahnya tuh Pak. Yang datang sebelum azan dengan datang pas iqamat itu tidak sama hidayahnya tuh Pak. Ya. Jadi hidayah ini tingkat terangnya cahaya Allah yang kita terima itu beda-beda. Nah, Allah bikin perumpamaan dalam ayat ini di surah An-Nur ayat 35. Kata Allah begini, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maksud cahaya itu Allah sumber cahaya. Allah pemberi cahaya. Karena Allah itu sumber dari segala cahaya. Cahaya ini Bapak Ibu ada dua. Ada yang hissi, ada yang maknawi. Cahaya yang hissi itu yang kita lihat ini. Ya, matahari, bulan ini cahaya hissi. Ya, bisa kita lihat dengan indera kita. Dan ini kita perlukan untuk mencapai tujuan duniawi. Kalau tidak tabik matahari Pak Ibu, bawa ke raja, bawa mencari nafkah awak. Jadi cahaya matahari itu dari Allah itu. Allah yang memberikan cahaya ke matahari. Dengan cahaya itu kita mencapai tujuan-tujuan duniawi. Kalau tidak ada lampu Pak Ibu, bawa ke raja malam. Kalau ada nak mengetik bagai. Kalau ada nak memasak bagai. Jadi tujuan duniawi ini kita membutuhkan cahaya yang sifatnya hissi, cahaya yang sifatnya terindrawi, ya. Tapi ada cahaya yang sifatnya maknawi, cahaya yang sifatnya abstrak, ya, cahaya yang sifatnya tak tampak oleh indera tapi dilihat oleh mata hati, ya. Itu yang Al-Quran. Jadi kalau cahaya yang sifatnya konkret ini kita butuh untuk mencapai tujuan duniawi yang pendek-pendek ini, Al-Quran sebagai cahaya yang sifatnya maknawi, yang abstrak, ya, yang tak terjangkau oleh mata kepala tapi dijangkau oleh mata hati, kita butuh untuk mencapai tujuan ukhrawi. Tujuan kita ada dua, duniawi, ya ini kita cari makan, cari pakaian, cari tempat tinggal, itu namanya tujuan duniawi. Dan cahaya kita perlukan, namanya cahaya yang hissi. Tapi untuk kembali ke sorga, kita tidak butuh cahaya matahari, kita tidak butuh cahaya lampu ini. Untuk kembali ke sorga kita butuh cahaya maknawi Al-Quran. Itu kenapa orang menuju sorga kecepatannya tidak sama nanti Pak, tergantung cahayanya.
Orang ke surga tu tidak sama sampainya Pak. Makanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang akan datang ke surga bergelombang-gelombang. Tak satu gelombang ke surga tu Pak. Artinya kalau bergelombang-gelombang mereka ke surga, itu sampainya tidak sama. Karena kecepatannya beda Pak. Bapak Ibu, sama lampu auto Pak. Kalau makin tarang lampu auto apa, makin capek sampai. Tapi lampu auto cuma turangi saja Pak. Ya toh, pasti apa lambat sampai. Itu kenapa orang menuju surga itu berkelompok-kelompok. Kelompok itu ditentukan cahayanya apa kecepatannya oleh cahaya yang mereka peroleh. Ya toh? Jadi kita menuju surga itu perlu cahaya. Al-Quran ini kan diturunkan hudan Pak. Hudan linnas. Ya, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas. Semua kita Bapak Ibu diberi cahaya oleh Al-Quran, tapi cahaya Al-Quran yang sampai ke kita ini itu tingkat terangnya beda-beda. Nah, karena itu Allah bikin perumpamaan masalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah itu ya seperti lubang yang tak tembus, yang di situ ada pelita. Nah, zaman dulu Pak, awak kan kalau malam kan pakai lampu togok. Ada botol diisi minyak tanah, tu dia gi sumbu, enak, tu dibakar sumbunya tu. Itu namanya misbah, pelita. Kalau anak ini tak tentu ni Pak tu. Tu maka saya katakan orang yang tak hidup di zaman dulu susah enggak memahami perumpamaan ini Pak. Ya, mereka tak membayangkan keadaan itu. Dulu awak kan jedu Pak. Ya tu. Itu botol apa dulu tu Pak tu? Macam-macam lah pokoknya botol isi minyak. Lalu di hati itu dia lagi sumbu. Ya tu. Nanti minyak kau naik. Ya tu, dibakar. Tunjuk cahaya. Itu namanya lampu togok. Ya tu. Itu namanya misbah. Sekarang tak tahu orang dari gitu Pak, anak-anak sekarang. Lampu togok ke Pak Ibu? Ya, misbah tu. Itu kalau diletakkan di tengah rumah, nih ya, diletakkan di tengah rumah, itu cahayanya menyebar, ya enggak? Menyebar, enggak fokus. Lai tarang je Pak, cuma enggak nampak nang dirasuk loh. Ya tak? Kalau diletakkan di tengah rumah, sebab cahaya kok menyebar Pak, dan cahayanya enggak fokus. Ada orang dapat cahaya begitu, lai tarang je Pak, cuma tak tampak jalan ko, tak jali kalau dalam umur 60 Pak lampu togok tu dulu Pak. Itulah payah tu. Dan kalau letak di tampik terbuka di tengah rumah, nyo gampang padam dia buyangin, ya tak Pak? Ada orang cahayanya gampang padam Pak. Seketik saya dimingi-mingi spermi Pak. Padam langsung. Gitu. Ini cahayanya letak di tengah rumah Pak, di tempat terbuka, yaitu yang cahayanya menyebar ke sana kemari sehingga tak fokus. Lain carangnya cuma tak nampak apa yang dirasuk lah Pak. Itu cahaya yang paling rendah. Ya. Tapi kata Allah ada cahaya yang agak lebih fokus, diletakkan dalam lubang yang tak tembus oleh yang lain. Maksudnya di dinding. Dulu kan kalau dah dilakitkan ke dinding Pak, mulai cahaya ko mulai tarang Pak. Bakok diletakkan ke dinding tarang cahayanya Pak, karena cahaya tak menyebar lah Pak. Tu makok lampu semprong tu Pak, bagi dinding di belakangnya tak. Ya tak Pak? Ke lampu semprong tu dibakar, diagi di belakang ko tembok. Ya Pak? Dari basi, ada apa dari aluminium ya. Dia kasih tembok. Supaya cahaya ko fokus ke muka, yang di belakangnya kalam. Sehingga yang di muka tu lagak tarang cahayanya. Kalau di padian tak pakai temboknya menyebar. Sudah tu kok lado dinding, lampu semporong tu pak kok lado dinding, nyolah ambil angin. Ya nak? Tak mudahnya padam lah Pak. Kalau datang angin dari mungku, nyo ndak padam lah Pak, karena ada tembok. Datang angin dari belakang, nyo ndak padam lah Pak, ada tembok. Aku cahayanya agak tinggi kok Pak.
Ya tahu? Cahayanya kau agak fokus dan tak mudah padam lah. Ya tahu? Lah pakai dindiang. Tu makuk lampu sesuk tu Pak Ibu, lampu somporong tu bagi dindiang di belakang. Supaya kalau ada angin dari mungkunya tak padam, angin dari belakangnya tak padam. Angin yang memadamkan kiri kanan saja tu. Dan cahayanya agak lebih terang kerana yang di belakang lah tertutupi, tak menyebar cahaya oleh. Itulah agak tinggi cahaya tu Pak. Ya, kalau dia sudah di dalam lubang, di dalam tembok yang tak tembus lagi oleh sesuatu. Lalu kata Allah, al-misbah fi zujajah. Lampu itu, lentera itu ditaruh di dalam kaca. Kau agak tinggi cahaya kau Pak. Dulu lampu sempurong, ada yang tak berkaca, ada yang berkaca. Nak? Kan bisa jadi lampu sempurong dulu pacah kaca dulu tu Pak. Lain iduitnya Pak. Tapi kok dia lagi kacanya Pak, nampak tarangnya. Itulah agak tinggi tu Pak. Lah dia lagi kaca. Diberi kaca itu, cahayanya semakin fokus, semakin terang, dan angin tak bisa lagi memadamkan. Makanya kalau lampu sempurong lah pakai kaca tu, apa jinjing berjalan tak padamnya leh. Itu. Bapak kalau buat jalan, ya toh, tengah malam dibawa jalan keluar pergi ke masjid pakai lampu sempurong tu Pak, buat saya berjalan tak padam. Kenapa? Udara hanya dari atas. Tak tembus lagi kiri kanan, depan belakang sudah aman. Karena ada kaca dan cahayanya sudah terang. Itu tingkat hidayah yang sudah lebih tinggi. Lah terang. Tapi kata Allah, az-zujaja ka'annaha kaukabun durriyun. Kacanya seperti permata yang berkilau. Biasanya kaca itu kan dari bahan apa tu Pak? Ya kaca ya. Kaca. Kalau kaca itu kan standar saja tu Pak, kilauannya. Sekarang dia bukan kaca biasa, kaca permata. Permata tu Pak, itu kane cahaya itu berkilau tu Pak. Ya tahu? Tak perlu dia dihadapkan ke cahaya, kena cahaya saja sudah berkilau. Ini cahayanya lebih tinggi lagi nih Pak. Yang kacanya bukan kaca biasa, kaukabun durriyun. Karena memang itu bintang, seperti bintang yang berkilau sendiri. Kacanya itu pun sudah berkilau sendiri. Kan jarang-jarang Pak kaca lampu semporong kau dari permata. Kenapa? Kristal. Makanya lampu kristal tu Pak, itu bolanya uatnya ketik Pak, tapi kan semerbak. Kenapa? Kristal itu memantulkan cahaya. Itu namanya kaukabud durriyun. Cahayanya sedikit, cuman karena pantulan kaca yang dari apa tadi, dari kaukabun durriyun tadi, membuat cahaya semakin terang. Karena itu bukan kaca biasa. Kalau kaca biasa itu lampu semporong tu. Ini kacanya kaca yang menebarkan cahaya. Seperti itu yang di lampu-lampu yang sekarang, lampu apa namanya Pak? Yang itu, yang kaca-kaca itu tuh. Ya, itu. Kristal ya. Kristal. Jadi kaukabun durriyun itu seperti kristal lah. Ini lebih tinggi lagi cahayanya Pak. Lebih semerbak lagi, lebih terang lagi. Lalu kata Allah, yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunah. Bahan bakarnya adalah minyak zaitun. Dulu bahan bakar kalau lampu semporong apa Pak? Minyak tanah ya. Minyak tanah itu pertama lai tarang tapi ibaso hitam. Ya nak? Ada asap hitam, hidung wa hitam dia tu kalau lalu tu. Ya nak Pak? Ala babaun warna soknya hitam. Cahayanya pun merah agak galuk. Tapi tidak ada yang sudah seperti tadi. Ya, lampunya dikasih cahaya di lampu dikasih kaca, kacanya dari kristal. Bahan bakar minyaknya pun bukan minyak biasa, minyak zaitun yang sangat jernih dan bersih. Kalau bahan bakarnya jernih dan bersih, maka asap tidak ada. Ya tak?
Auto apa? Kalau solar minyaknya banyak esoknya, karena minyaknya kotor. Tapi kalau Pertamax turbo, itu tidak ada asap tuh Pak. Karena apalagi kalau aftur ya, kalau bahan bakarnya aftur, makin bersih bahan bakarnya, makin terang cahayanya, makin tidak ada asapnya. Jadi sama je auto Pak. Auto makin berasi, minyaknya makin kecepatan lebih tinggi itu. Makanya pesawat tu kecepatannya tinggi karena minyaknya aftur yang paling bersih. Maka Allah berikan bahan bakar yang paling bersih, namanya zaitunah. Bukan bahan bakar minyak tanah Pak. Apalagi dama. Macam dahulu kan dama Pak. Kini tak tahu anak-anak kini kau apa Pak, lampu dama enggak? Lampu dama itu Pak, damar ya, dari damar tu. Itu melatui-latui itu Pak. Ya tu, warna hitam meledak-ledak depan kalau dekat-dekat ke je nyosambu kau tu Pak. Itu zaman sesuk ya, yang susah hidupnya tu tahu lampu dama tu Pak. Ambo dapat cerita oleh Pak. Ambo tak merasa lampu dama pula lampu togok lah. Gitu. Nah, ini bahan bakarnya bukan dama, bukan minyak tanah, ya tu. Minyak zaitun yang diberkahi. Minyak zaitun kau Pak, mahal kau Pak. Ya nak? Untuk ubek itu bahan bakar untuk cahaya tadi, api tadi, lampu tadi, zaitun. Baralah katarang cahayanya tu Pak. Orang lampu minyak tanahnya Paknya lampunya minyaknya zaitun. Itu bisa dimakan, bisa dikonsumsi langsung minyak zaitun tu Pak. Saking bersihnya. Makanya mubarakah. Zaitun tu menyehatkan Pak. Apa kalau sakit apa je penyakit, zaitun tu lah konsumsi. Karena Allah sebut sajarah mubarakah. Pohon zaitun tu pohon yang diberkahi Allah. Itu makanya ubek, ya, sampai ubek gata-gata, bisu, itu zaitunnya tu Pak. Karena begitu kata Allah. Nah, zaitunnya bukan zaitun biasa, ya tak? La syarqiyah wala gharbiyah. Ini zaitunnya tumbuh tidak di timur, tidak di barat. Apa maksudnya tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur? Kalau tumbuhnya di timur, dia tidak dapat cahaya dari barat. Kalau tumbuhnya di barat, dia tidak dapat cahaya di timur. Ini zaitun tumbuh di tempat yang tinggi di atas bukit, sehingga tidak ada cahaya yang menghalangi ke pohon itu. Kalau pagi matahari tumbuh, cahaya zaitun terima cahaya. Matahari di barat, dia terima cahaya. Zaitun ini zaitun yang tidak pernah tidak dapat cahaya. Full cahaya dia dapat. Gini Pak Ibu, ternyata zaitun itu kualitasnya berbeda Pak. Zaitun yang full dapat cahaya matahari dengan zaitun yang kurang dapat cahaya matahari. Itu kenapa zaitun itu banyak tumbuhnya di Palestina Pak, di daerah-daerah yang panasnya banyak. Karena ternyata cahaya matahari itu intensitasnya mempengaruhi kualitas minyak zaitun itu. Jadi ini minyak zaitun yang paling hebat, yang mana cahaya matahari full kepada zaitun itu. Sehingga kualitas minyaknya beda dengan zaitun yang lain. Tuh, makin hebat lagi cahayanya tuh Pak. Dan kata Allah, yakadu zaituha yudhi'u walam tamsashu narun. Bahkan minyak zaitun itu pun bercahaya, hingga tidak disentuh api pun minyaknya pun mengeluarkan cahaya. Masya Allah Pak. Bahan bakarnya itu sudah bercahaya. Hingga kalau tidak dibakar pun cukup itu minyak tu jadi cahaya. Kan ada minyak kan berkilik-kilik Pak. Ya nak. Makanya ibu-ibu pakai make up. Make up ibu berkilik nak. Ada minyak tu. Tu maka ibu tu kalau pakai make up cerah bentuk dari jauh Pak. Kalau dicampaan make upnya kan kalem bentuk langsung. Karena make up itu minyak. Minyak itu. Tu maka ibu ku berkilik tu Pak, kalau pakai make up dari jauh nampak kilaunya Pak. Begitu dibuka make upnya tak nampaknya deh Pak.
Jadi zaitun itu berkilau. Bahkan kata Allah, cukup kilauannya itu kalaupun tidak disentuh api. Saking hebatnya bahan bakarnya. Dan inilah hidayah yang paling sempurna. Inilah hidayah yang paling sempurna. Yang terangnya sempurna, hingga bahan bakarnya pun cukup jadi penerang, tidak perlu lenteranya jadi penerang. Jadi ayat ini Allah membuat perumpamaan, makanya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu yang saya katakan tadi, semua orang yang beribadah pasti dapat hidayah, tapi tidak bisa hidayahnya sama rata. Beda Pak. Coba, Bapak Ibu yang salat subuh tadi sudah dapat hidayah. Tapi ada yang sudah salat subuh, Assalamualaikum, langsung cabut. Ada orang habis salat subuh, berzikir dan berdoa dulu. Sama tidak hidayahnya Pak? Tidak sama Pak. Nyoleh sama-sama dapat hidayah ke Mas Haji. Ada orang sudah salat subuh, berzikir, sudah berdoa, langsung tabang. Ada orang sudah salat subuh, berzikir, duduk mendengar ceramah. Sama tidak hidayahnya Pak? Tidak sama. Beda Pak. Ada orang sudah dengar ceramah, pulang. Ada sudah dengar ceramah, duduk di siku dulu, menunggu matahari terbit, lalu salat suruh. Beda tidak hidayahnya Pak? Beda Pak. Itulah kenapa dalam salat kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Sudah, Bapak Ibu sudah salat dapat hidayah kan? Sudah. Tidak mungkin orang tidak salat itu dapat, orang yang salat itu tidak dapat hidayah. Kenapa minta hidayah lagi? Karena nurun ala nur. Ternyata cahaya petunjuk Allah itu ada tingkat-tingkatnya. Ada tingkat-tingkatnya. Itulah kenapa Allah bikin perumpamaan tentang cahaya Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Dan tentu kita berharap hidayah kita tuh makin hari makin terang Pak. Karena kalau makin terang, makin cepat sampainya di surga nanti. Ya, ibarat Bapak Ibu berjalan di malam hari dengan kendaraan, makin terang lampunya, makin cepat kita sampainya. Di dunia kalau kita tidak ada cahaya, stres kita Pak. Kenapa kita menuju akhirat tidak ada cahaya, kok kita santai saja? Nah sekarang ini Bapak Ibu sedang mencari cahaya. Makanya kita jelaskan bagaimana cahaya Allah itu kita peroleh. Nih, ya, begitulah Bapak Ibu ya, perumpamaan cahaya yang disebutkan Allah di surah An-Nur ayat 35. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini?